Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nursanti Putri Amalia, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konseling, yang dimana saya akan menjelaskan apa itu empati dan contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh konselor. Mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati yang sering muncul dalam berkomunikasi, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi. Sehingga konseling merasa frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati merupakan dasar hubungan interpersonal antara konselor dan konseli. Hal ini sangat penting bagi konselor untuk mengetahui ekspresi-ekspresi yang ditampakkan oleh konseli, yaitu ekspresi-ekspresi dan isyarat nonverbal yang membuat konselor dan konseli merasa dimengerti dan diterima, karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan konselor untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat nonverbal konseli. Pemahaman seperti ini membuat hubungan antara individu terjalin dengan baik. Pengertian dari empati dapat diartikan sebagai perasaan simpati dan perasaan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Menurut Harlock dalam Amalia tahun 2019 mengatakan bahwa empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri kita sendiri. Sedangkan menurut Baron dan Bryan dalam Amalia tahun 2019 menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasakan simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Dalam konseling, empati adalah kondisi inti untuk memberikan konseling yang efektif. Empati telah digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia konseli, merasakan perasaan konseli. Ada dua cara konselor pemula dalam menghadirkan empati menurut Mashudi tahun 2013. Yang pertama, melatih empati. Dalam melatih empati, konselor dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menuliskan perasaan positif dan negatif konseli. Apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, segera rekam dan tulis apa yang kita rasakan atau konseli rasakan terlebih dahulu. B. Mendengarkan curhatan konseli. Biasakan mendengarkan curhatan dari konseli atau orang lain secara penuh dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah, dan perasaan dengan orang lain atau konseli kita sendiri, kita akan semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan konseli itu sendiri. C. Membayangkan kejadian pada diri kita sendiri. Bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan yang atau kondisi yang dialami orang lain atau konseli kita sendiri. Dengan begitu, munculnya emosi yang sama, baik positif maupun negatif, entah itu marah, sedih, maupun gembira yang dirasakan oleh konseli itu sendiri. 2. Lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Adapun langkah-langkah konselor untuk melakukan hal tersebut. A. Berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. B. Mulailah dari diri sendiri. Jangan menyuruh konseli melakukan sesuatu yang kita sendiri malas dan tidak melakukannya. C. Memberikan bantuan. Berikan aksi nyata yang menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu konseli. Yuk kita simak video berikut ini bagaimana cara menerapkan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Saya kecil sekali, karena kecil sekali kak sampai kakak orang mawar masa tuh nggak ikutkan kak, masa bodoh sekali kak, kapan dia sampai dikeluarkan kak dari timnya. Ya, yuk saya merasakan apa yang kamu rasakan, rasa kecewa, marah, dan tidak mau lagi ikut seperti itu. Ayo, nanti di lain kesempatan kamu akan ikut lomba, pasti akan menang, mengalahkan itu BPK Ormawa. Dalam proses konseling, konselor perlu meningkatkan kesadaran memenuhi kebutuhan konseli yang beragam karakteristiknya dengan terampil berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Menurut Amalia tahun 2016, konselor yang mempunyai kualitas empati yang baik akan membuat konseli merasa dimengerti, dipahami, dan konseli akan lebih terbuka menceritakan permasalahannya kepada konselor. Sehingga konseli betah dalam proses konseling dengan konselor tersebut.
Sekian penjelasan singkat saya mengenai pengertian dari empati itu sendiri dan bagaimana cara mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari perilaku empati.